cermin dari gesturnya Tom Haye. Marah-marah dulu kan. Wah ini kacau nih, dalam arti kan, wah ini kayaknya yang nggak jalan nih. Babak kedua marah-marah lagi dia. Babak pertama dia marahinnya Dewangga. Babak kedua dia marahin dua asing itu ya, Kastel sama siapa tuh yang di kanan sama Udiam. Kemarin tuh Persib terlalu sopan mainnya. Oh iya. Racaburi terlalu sopan gitu ya. Nggak ada yang nggak ada tokoh antagonis yang gitu. Kalau ada Mark mungkin Mark ya. Iya. Tak. Tapi makanya memenangkan Liga Indonesia itu seperti Piala Dunia Mini buat supporter-supporter. Karena itu yang memang paling mungkin mereka kejar. Soalnya kita nggak punya pengalaman ataupun track record bagus di level Asia kan untuk antar klub kan. Makanya tadi seperti kita bahas sebelumnya, kalau Persib amit-amit memang terhenti langkahnya di fase knockout ini, wah makin susah diredamnya tuh. Persija sebetulnya sudah membuka ataupun juga memberikan gambaran bahwa mereka ingin bersaing menjadi kontender ketika gerbong Brasil itu datang dari awal. Itu udah kelihatan. Dan sekarang tambah lagi nih, kayaknya Pemda setempat juga ikut bantu nih. Gimana caranya supaya nge-boost, menarik sponsor. Supaya nge-boost, bantu persoalan finansial yang sebelumnya dialami oleh Persija bisa teratasi. Oke Zoners, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu pengamat sepak bola tanah air yang sudah puluhan tahun nih mengamati perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini zaman-zaman gue masih sekolah nih, udah jadi pengamat yang satu ini udah jadi pemimpin redaksi nih di salah satu media olahraga ternama di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Gimana kabarnya Bu Yuke? Baik, ngomong-ngomongin 20 tahun kelihatan umurnya dong. Masih fresh ya Bu Yuke walaupun udah banyak umurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau misalnya baik Bu Yuke. Bu Yuke ini teman-teman juga kita hari ini akan membahas soal Persib Bandung dan juga persaingan ketat di Super League ya yang makin lama juga makin ketat, yang mana kan Persib Borneo juga hanya terpaut satu angka hingga hari ini. Nah, ini untuk Persib di ACL 2 kemarin kan di luar dugaan ya, Persib Bandung yang sangat diidam-idamkan atau diharapkan Bobotoh mendapatkan minimal satu angka lah dari markas Ratchaburi, tapi ternyata ujungnya kalah 3-0 dari Ratchaburi FC di markas atau di Dragon Solar Park. Nah sebenarnya di match ini Persib Bandung mencetak banyak shoot ya. Kalau nggak salah ada belasan atau bahkan 17 shoot, tapi cuma 3 shoot on target. Kalau Bung Yuke sendiri melihat apa sih masalah Persib di laga kemarin? Ya, pertama gue nonton itu kayak nggak percaya ya. Ini Persib bercanda ini gitu kan. Karena baru menit kelima udah kebobolan. Tapi ingat waktu pas lawan Selangor dan juga Lion City kalau nggak salah kan kebobolan dulu kan. Iya, di awal juga kan, tapi bisa balik gitu. Ini masih adaptasi nih, masih penyesuaian. Kita lihat aja deh. Karena di awal permainan itu juga Ratchaburi nggak istimewa kok. Mainnya biasa aja, pressingnya pressing biasa gitu. Lebih banyak transisi bertahan malah mereka, tapi positional play mereka tuh bagus gitu. Nempat-nempatin posisi pemain itu saat off the ball itu bagus. Nah, begitu pas kebobolan, Persib coba bereaksi, tapi juga banyak peluang nggak bisa klinis, ya kan. Bebannya itu mulai terasa tuh. Pas di babak kedua, udah coba lakukan pergantian pemain, ya Sadil masuk, terus siapa lagi? Ada Malis, terus Sergio Castel juga masuk. Itu udah betul itu ya. Tapi tetap aja sih, mereka tuh nggak klinis, karena alih-alih mereka lebih banyak mengancam, walaupun tadi sempat disebutin ada 11 peluang, tapi yang benar-benar big chance itu sedikit gitu loh. Sementara kalau kita lihat, Ratchaburi ini efektif banget, efisien banget ya. Terutama Nagueba ya, itu luar biasa, terus Tana, terus Gleison, itu Danielson, permutasiannya itu benar-benar tim yang udah berpengalaman lah ya. Karena kan kita tahu di level internasional ini harus kita sama-sama maklum, ini kan Persib nggak sesering tampil di kancah internasional kan. Kalau Ratchaburi kan ini pelanggan tetap lah di kompetisi AFC gitu ya. Sehingga kelihatan sekali dari sisi kematangan dalam memainkan ritme, memainkan tempo itu Ratchaburi lebih kelihatan smooth ya. Tidak gerasa gerusuk, tidak panik, ditekan mereka tenang gitu ya. Terus ketika Persib coba untuk mencoba menaikkan intensitasnya, ini tim Ratchaburi-nya secara unit mereka sangat solid
kemudian menetralisir dengan memainkan tempo yang agak lambat. Hilang lagi pace-nya Persib tuh. Jadi ini lebih ke taktikal sih. Pilihan taktikal yang ditawarkan oleh Bojan Hodak ini harus diakui fail pada laga ini. Harus diakui fail. Terlepas dari memang nggak semua pemain intinya available ya. Nggak ada Maklok, nggak ada Beckham, terus nggak ada Julio Cesar juga ya. Tapi itu nggak bisa dijadiin excusing ya, nggak bisa dijadiin pemaaf. Tapi lebih karena memang resep taktiknya nggak jalan. Ya. Walaupun itu sudah dilakukan oleh Bojan Hodak di babak kedua yang memang agak kelihatan timpang itu di sektor kiri ya. Kita harus akui ya. Kan dicecar dari kiri terus, dari kiri hajar terus. Ya Dewangga nggak bisa disalahkan sepenuhnya karena kan tetap harus ada lapisan yang memang bisa mengcover kalau dia overlap kan ya. Kan biasanya kan kalau mau main aman pengalaman sebelumnya Persib kan naro Reinders di situ. Atau Barba bahkan ya. Atau Barba gitu kan. Kalau Barba kan emang lebih settle tuh bermainnya di center back. Tapi di dalahnya kemarin tuh mungkin karena nggak ada Maklok akhirnya Reinders taruh sebagai nomor 6. Untuk ukuran pemain nomor 6 dia terlalu tanggung menurutku. Tanggung, posisinya tanggung. Kan sebenarnya di Belanda juga waktu sebelum dia kesini tuh dia lebih banyak ke attacking ya. Midfield lebih ke depan gitu. Bukannya gelandang bertahan karena dari postur juga bukan nomor 6 lah gitu ya. Dia lebih bagus memang main jadi fullback. Tapi ya mungkin karena sudah dihitung-hitung oleh Bojan Hodak resikonya mungkin dengan pengalaman Eliano mungkin ya terus udah sering main bareng juga sama Tom Haye ditaruhlah dia di situ gitu. Tapi nggak works juga gitu, nggak jalan juga. Nah itu yang akhirnya kita lihat kan kemarin pas babak pertama, waduh ini Persib ini kayak tim yang frustrasi ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena itu tercermin dari gesturnya Tom Haye. Marah-marah dulu kan. Wah ini kacau nih dalam arti kan, wah ini kayaknya yang nggak jalan nih. Babak kedua marah-marah lagi dia. Babak pertama dia marahinnya Dewangga. Babak kedua dia marahin 2 asing itu ya, Kastel sama siapa tuh yang di kanan sama Uliam. Yang dia ngumpan tanggung kan. Sampai wah ini udah gesturnya udah nggak nyaman lah, berat nih. Cuman tadinya harapan kita ya sudah ini boleh dibilang taktikal yang fail lah. Oke, tapi jangan kalah 3-0 juga gitu. Karena berat. Nah, itu salah satu yang menurut gua itu perlu dikoreksi juga dari Bojan Hodak. Keputusannya memainkan Kurzawa itu 7 menit per itu patut dipertanyakan juga. Berani banget gitu ya. Alih-alih Kurzawa bisa naikin tempo, nambah kreativitas, nambah ancaman, malah dari situ bolongnya malah. Dia baru main mungkin 1 menit ya. Dia ketinggalan, terus dia jogging gitu ya. Ininya apa namanya? Kita udah kosong banget. Udah mereka kiri tanah golin kedua ya. Jadi itu yang disayangkan sih. Ya mudah-mudahan aja nanti di leg kedua ya ada ramuan baru dengan pemain Persib yang sudah kembali gitu ya bisa berbeda gitu. Tapi ini kan Tom Haye sendiri memang sebenarnya terlepas dari marah-marah itu dia, maksudnya yang ditampilkan di match kemarin, sebenarnya Tom Haye sendiri tampil bagus nggak sih Mas Yuke? Karena kan di saat bersama juga memang Persib Bandung butuh seorang ya paling nggak ngatur serangan ya. Nah, sebelumnya juga Mas Yuke juga pernah bilang, nah di Persib Bandung ini nggak ada yang pelapis padan ya buat Tom Haye. Nah kalau Mas Yuke ngelihat performa Tom Haye gimana di laga kemarin? Kalau dilihat dari rating banyak tuh ya statistik di di internet yang menunjukkan yang paling mendingan ya dari semua skuad Persib yang main kemarin itu justru Barba. Oh Barba. Ini 7.1. Yang lain semua di bawah 7. Dan Tom Haye itu termasuk 6 berapa gitu. Jadi kelihatan memang dia nggak bisa meremote permainan sebagaimana yang kita kenal. Dan secara umum memang nggak cuma Tom Haye, itu satu persatu kalau kita kuliti pemain kinerja dari masing-masing pemain yang tampil kemarin emang di bawah performa terbaik. Jadi secara timnya memang nggak jalan karena performa individu-individunya memang di bawah form. Jadi sulit untuk ngangkatnya. Dan itu yang membuat Tom Haye kelihatannya juga dia gergetan nih. Kenapa kok kayak begini sih main gitu ya? Karena gue lihat begitu pas masuk lapangan sampai 20 menit pertama, ini bukan Persib nih. Karena soul-nya itu, rohnya itu hilang. Justru yang gue bilang kayak Persib malah Ratchaburi. Mainnya dia transisi, cepet, counter, efektif gitu. Itu jadi ketuker nih. Itu Bojan Hodak banget itu pada kayak gitu ya. Ratchaburi ya. Tapi lagi-lagi pengalaman. Kalau Thailand ini kan memang tim-tim yang di tier 1-nya tuh tim-tim yang udah sangat pengalaman ya, bermain di level yang tinggi.
Terus sepak bola mereka juga kan sangat taktikal, sangat taktis gitu ya. Kalau kita kan lebih banyak ngandelin fisik ya, ngandelin apa ya, serangan-serangan yang sporadis, yang which is itu sebenarnya sama Bojan udah mulai di sequence tuh, di reduce tuh dengan permainan yang lebih taktis ya. Tapi begitu udah main apple to apple, nah kelihatan tuh pengalamannya beda tuh, pendekatan taktik ya bagaimana ya. Kita harus angkat topi juga sih sama Ratchaburi sih ya. Terutama Worawut Srimaka ya, itu dulu striker yang nakutin kita juga tuh, gede tinggi dulu masih inget banget, susah banget kalau duel sama dia tuh. Nah itu yang ya kita harus akui gitu. Nah ini kan ngomongin Worawut Srimaka, ngomongin juga Persib 0 gol ya, padahal punya 3 shoot on target. Apakah memang Persib ini kurang punya striker yang tajam di depan, atau memang problemnya itu kenapa gitu? Nah itu pertanyaan yang menarik ya. Karena di bursa transfer ini ketika tim-tim pesaing misalnya kayak Persija datengin penyerang gitu ya. Tapi kok Persib malah kelihatan adem-adem aja. Yang didatangin malah Kurzawa. Yang quote on quote lebih dekat kepada sisi sales marketingnya dibanding kebutuhan timnya gitu kan ya. Sekarang aku mau sedikit flashback ya. Kita lihat deh sekarang Uliam Baros, kapan terakhir kali bikin gol sebagai striker? Udah lama banget. 31 November, udah lama banget. Dia memang udah bikin 7 gol. Tapi kesininya nggak gol lagi gitu kan. Kencangnya di awal. Ramon Tangki juga yang diharapin bisa ikut nambel, itu juga lama banget baliknya. Dia baru bikin gol lawan Bayangkara Desember kemarin. Jadi ya jelas memang striker itu menjadi problem utama Persib. Makanya kalau dilihat dari daftar pencetak gol terbanyak Super League itu, Persib tuh nggak masuk dalam urutan teratas penyerangnya. 5 teratas nggak ada. Nggak ada. Yang paling tinggi ya Uliam Baros 7 gol gitu. Terus Andre Jung 5 gol. Andre Jung kan juga belakangan boleh dibilang disiapin untuk serepnya Uliam Baros sebetulnya kan ya. Tapi gimana caranya supaya mengakomodasi sisi attacking-nya supaya mereka bisa main bareng, makanya Uliamnya digeser ke kanan. Dan sebenarnya Andre Jung tuh performanya bagus tuh. Kalau di ACL 2 ya, dia udah bikin 4 gol ya. Tapi kemarin tuh mati angin dia udah mati angin. Jadi malah berebutan malah sama peluang-peluang yang itu dia yang ya kadang-kadang sepak bola kayak gitu ya. Ada fasenya up and down. Sekarang Persib ini mungkin juga harus berbagi konsentrasi dengan kompetisi domestik, juga nggak semua pemainnya itu available, mungkin yang menjadi kendala ya. Itu kan yang berbeda sekali dengan Ratchaburi ya. Ratchaburi itu 3 kompetisi loh. 3 kompetisi. Ada FA Thailand, terus ACL 2 sama kompetisi domestik. ASEAN Cup enggak? Iya itu dia maksudnya ACL 2 itu kompetisi. ACL 2 kompetisi domestik sama FA Thai kan. Kan 3 kompetisi mereka, dan di bulan itu mereka main 6 atau 7 kali gitu. Jadi mungkin udah terbiasa ya, udah tahu gitu gimana cara ngatur ritme segala macam tuh. Itu yang sedikit membedakan dengan Persib gitu. Nah, sebenarnya kan Persib datengin Sergio Castel tuh ya masuknya. Iya, kan betul. Sergio Castel kan, dan dia dapat kesempatan untuk main sekitarnya 32 menit lah ya di waktu normal. Itu baru debut kemarin kan? Baru debut kemarin. Kalau masuknya ngelihat Sergio Castel gimana? Potensinya ada, cuman dia masih cari link up ya, masih istilahnya masih perlu banyak mau pilih gitu sama teman-temannya di depannya. Gimana caranya kan striker tuh punya spesifikasi tersendiri ya, beda-beda karakternya gitu ya. Nih bolanya dia maunya kayak gimana nih? Di depan kah? Di di kaki kah atau di daerah kah, kan beda-beda itu modelnya kan. Atau nih tipikalnya striker yang nomor 9. Kayak si Sergio Castel ini memang buat nomor 9 ya. Karena kan si Ramon Tangki tuh kurang konsisten ya. Kalau Uliam Baros memang lebih cocok dia dari samping lah. Winger kanan ya, betul. Kanan kiri. Nah kalau yang itu artinya kita masih harus nunggu. Karena kan kemarin dia baru debut. Walaupun debutnya belum mengesankan yang bagus gitu, yang kesannya wah bagus nih, belum kelihatan gitu. Karena tadi seperti kita bahas secara umum tim ini kemarin memang underperform. Pemain yang main itu semua di bawah performa terbaik lah. Jadi ketutup juga dia. Jadi nggak bisa digendong juga. Itu yang kita harus tunggu. Mungkin masih ada waktu di bulan ini untuk kita lihat sebenarnya potensi dari Sergio ini seperti apa nih di kompetisi domestik ya. Cuma kalau dia juga nggak bisa menjawab kesulitan Persib di sektor depan, ini agak repot juga. Memang Persib tim yang sangat seimbang ya, artinya terutama dari sisi pertahanan tim yang paling bagus pertahanannya ya, baru kebobolan 11 gol dan memasukkan 31 gol. Sebenarnya seimbang. Jadi 31 gol juga bukan jumlah yang sedikit, tapi rata-rataan gol itu
sebarannya dikit ya. Digendong bareng lah. Digendong bareng lah. Nggak ada yang beda kan sama Persib eranya dulu Ciro sama David da Silva itu kan dua itu dominan banget kan, memang jadi sentral poros serangan Persib. Tapi kalau sekarang dibagi rata sebenarnya itu lebih bagus sih. Jadi artinya setiap pemain punya kemampuan dan kapasitas untuk juga bikin gol gitu ya. Yang namun ya tetap ya namanya striker ya tugasnya bikin gol kan. Jadi kalau striker yang nggak kelihatan dominan ya itu ada masalah berarti kan. Padahal mereka punya pemasak yang bagus. Nah kembali lagi tadi dikatakan apakah itu juga persoalan karena tidak ada backup yang sepadan ya ketika Tom Haye sedang off day kayak kemarin gitu kan. Itu kayak bingung tuh, mau taruh siapa nih? Ada Mahrez sih memang dia lebih attacking minded ya, tapi dia bukan penata serangan, bukan regista gitu. Kalau Tom Haye kan punya kelebihan, dia umpan-umpan diagonalnya tuh, terus umpan-umpan kuncinya itu kan yang nggak dimiliki sama yang lain. Nah, yang kedua juga mungkin baru terasa ketika Mark Locke nggak ada, Serapnya juga nggak ada yang kelihatannya bisa gitu untuk memprotek Tom Haye. Reinders nggak begitu works. Sebenarnya kan waktu itu sempat dilus-lus namanya Joe Pelupesi. Nah ini, iya benar ini. Nah ini mau ditanyain. Kira-kira kan Persib itu kan beda nih taruhlah sama Persija kan, masalahnya Persija tuh dia nggak punya gelandang kreatif. Nah kalau Persib kebalikannya, dia nggak punya gelandang yang petarung. Betul. Nomor 6 ya? Iya nomor 6. Nah kalau ketika mereka gagal datengin Joe Pelupesi itu efeknya seberapa parah sih? Iya itu kemarin udah kelihatan tuh. Ternyata untuk level tinggi, untuk persaingan yang ketat ya perlu sosok yang seperti Joe Pelupesi. Tadinya sih kita pikir ya kalau nggak dapet Joe dapet Ivar Jenner. Ivar Kedewa ternyata. Emang sangat seru nih. Seru ketat ya. Itulah tinggal sekarang bagaimana pinter-pinternya Bojan lah untuk mengatur dan menyiasati strategi yang dia punya dengan komposisi pemain yang tersedia. Karena udah selesai kan nih bursa transfer kan, udah tutup kan. Kemarin minggu lalu ya. Itu yang harus dimaksimalin gitu. Kan Persib punya Dado balik. Oh iya, balik dari Bayangkara ya. Dari Bayangkara. Nah itu dia. Itu sebenarnya bisa juga sih. Cuma kayak Dado perlu waktu juga ya untuk adjust lagi. Karena pemainnya beda semua sampai musim lalu kan pemain asingnya kan. Betul. Dan iramanya kan udah lain ya. Udah lain. Apalagi dia baru datang, Persibnya udah jadi kan. Udah kebentuk gitu kan. Dia harus benar-benar cepat adaptasi kalau dia mau dapat tempat lagi. Kalau dari pengalaman sih dan juga kinerja ya bagus sih Dado sih. Tapi ya itu tadi gue mau sebelum terlupakan gue ingin ingatkan bahwa sebenarnya Persib itu kalau untuk pertahanan sangat bagus dengan hanya kebobolan 11 gol tapi untuk domestik. Untuk domestik. Gue sempat ngomong tuh di kanal yang lain di siniar kayak gini juga ditanya, kan sempat diperdebatkan kenapa kok Anda bilang Persib pertahanannya masih perlu tambahan itu seiring dengan kedatangan Kurzawa kan. Ya iya kan Persib kan bagus pertahanannya di kompetisi domestik kebobolannya baru 11. Paling sedikit kan. Ya iya, tapi di lokal. Iya udah. Di domestik. Yang mungkin challenge-nya tantangannya berbeda gitu. Yang dia bisa karena waktunya banyak ngamatin lawannya lebih intens kan. Kalau ACL 2 ini kan turnamen. Jadi nggak boleh slip sedikit aja dia bisa mengaruhin perolehan poin tuh. Dan benar kan kalau kita hitung secara menyeluruh, Persib kan jumlah kebobolannya di ACL 2 nih lumayan. Kalah 3-1 sama Sailor, menang juga 2-3 sama Selangor. Cuma sekali kan clean sheet. Betul. Bangkok ya. Iya, terus kemarin kalahnya 3-0. Jadi udah berapa gol tuh? Banyak kan, udah 9 dari 3 lawan itu aja. Itu yang clean sheet kalau nggak salah 2 kali sama Selangor pas di kandang ya. Selangor kandang sama lawan Bangkok pas tandang. Betul, nah, ini Mas Yuke ini kan ketiadaan atau kegagalan mendapatkan Joe Pelupesi sebenarnya Mas Yuke udah dapat bocoran-bocoran nggak sih Pelupesi memang akhirnya batal datang di bulan Januari ini atau ada kemungkinan datang di musim panas gitu? Iya, nggak terlalu signifikan sih ya karena memang saat itu nggak di follow up gitu ya. Aku kok yakin ya kalau memang Joe itu available pasti dikejar sama Persib, pasti dikejar. Mungkin nggak available kali ya. Mungkin juga coba untuk ngambil second option-nya, Ivar Jenner. Tapi mungkin Dewa lebih gede nawarinnya. Masalah angka berarti ya. Dan itu normal aja kan. Persib juga pasti ya punya itu batasan lah. Nggak mungkin semua keinginan pemain yang dilirik itu dipenuhi ya. Dia lihat juga kan tingkat urgensinya kayak gimana gitu kan. Urgensinya Persib kan di depan sebenarnya kan. Karena kalau
kalau kondisi normal aja di gelandang bertanya masih ada Maklok, terus Dado juga datang, mungkin dipikir udah prioritasnya kita ke depan dulu. Kalau Dewa kan emang urgent banget itu gelandang bertahan itu. Nah, akhirnya ke sana gitu. Iya benar. Kan Ivar Jenner juga kabarnya memang cuma dikontrak 6 bulan kan. Sampai musim ini selesai. Sampai akhir musim selesai selanjutnya, dan dia buka opsi untuk kembali ke Eropa. Walaupun sebenarnya jarang banget ya ada pemain yang main di Indonesia terus balik ke Eropa. Ada, cuma jarang gitu. Betul. Nah, ini kan tadi Mas Yuke juga sudah membahas ya, Layvin Kurzawa debutnya kurang oke lah. Karena kan sempat beberapa kali juga kehilangan bola, kalau nggak salah 3 kali. 3 kali kehilangan bola. Dan ini kan bisa nunjukin kalau memang, ya kalau sejauh ini yang kita lihat, Persib datengin Kurzawa ya memang untuk dari segi marketing aja, untuk sementara ya, kita nggak tahu ke depannya. Kalau Mas Yuke melihat sendiri, kira-kira sampai butuh berapa lama sih Kurzawa untuk bisa klik lah sama skuad Persib saat ini? Masalahnya dia kan datang setelah absen lama ya, di level kompetitif ya. Itu nggak mudah juga, itu misteri juga ya. Pertama dia juga pernah cedera juga, jadi kombinasi tuh, dia udah pernah cedera, artinya rentan juga. Yang kedua dia udah lama nggak main di level kompetitif kan. Jadi tergantung bagaimana nih dari tim physical conditioning Persib ini bisa nge-push dia supaya bisa kembali gitu ya. Dan juga dari usia umur kan nggak muda lagi ya, dari sisi usia nggak muda lagi gitu ya. Jadi ya itu terus terang masih misteri sih. Kalau kita pengennya apalagi Boboto maunya cepat, karena kan pedalnya udah kencang ini. Kalau istilahnya kalau di balap F1 pakai helm udah ngebut udah. Nggak bisa lagi pelan-pelan gitu, nggak bisa. Jadi sekarang dikembalikan lagi kepada willingness dari Kurzawanya, kalau dia memang punya willing yang besar untuk bisa bantu Persib dengan instan efek gitu ya, ya dia harus lebih keras kerjanya gitu. Kan memang tujuan dia didatangkan kan supaya bisa nge-boost di sektor belakang kan. Betul. Itu yang ya kita belum bisa pastikan perlu berapa lamanya. Ya mudah-mudahan aja bisa lebih cepat, masih ada beberapa pertandingan ke depan, mungkin harus mulai diberikan kepercayaan lebih. Kalau kemarin ya kita masih bisa ngerti karena itu debutnya dia ya. Cuma 7 menit, walaupun saya sayangin kenapa baru 7 menit dimainin, mendingan sekalian nggak usah dimainin lah. Tanggung gitu 7 menit malah begitu dia main malah nambah jadi 3, udah dari sektor itu juga gitu kan. Itu memang resikonya pelatih sih membuat perhitungan-perhitungan kayak gitu ya. Tapi untuk pertandingan berikutnya itu kan Persib berikutnya lawan siapa ya? Lawan Ratchaburi. Langsung Ratchaburi. Oh yang karena karena yang lawan Borneo di skip ya. Ya itu harus lebih banyak diberikan kesempatan ya. Kemarin memang kasihan Dewa nggak sih? Wah, tunggang langgang deh. Karena dia di di combo terus, di sandwich terus dia sama Tanah sama Negueba tuh. Itu dia nggak ngerasa dapat support. Dan terakhir kan gimana Andre Jung sampai turun ke bawah untuk kegocek ya. Dilawan sama Japan. Terus udah gitu udah lewat dia jogging nggak lagi. Sementara si Dewangganya ada di tiang jauh gitu. Wah ini kacau banget nih koordinasi belakangnya kan. Nah yang kayak gitu-gitu nanti pas kita main home ya nggak bisa lagi terjadi. Kalau bisa dari awal sebisa mungkin Persib curi gol cepat supaya berikan rasa nyaman, karena 3 gol banyak loh. Kalau mereka harus tebus minimal 1 aja di babak pertama, baru sisanya. Kalau syukur-syukur bisa 2 duluan gitu ya. Karena sebenarnya kalau Persib kembali ke level permainan terbaiknya, wah, gue rasa sih harusnya Persib bisa dapat. Kalau kemarin pun misalnya kalau full tim gitu ya, Persib minimal seri lah itu. Kalau di kandang harusnya menang. Kalau gue sih yakin menang. Cuman bisa nggak ngelewatin agregat kosong itu. Kalau Persib kan di kandang wah superior lah. Mereka punya pemain ke-12 yang luar biasa. Gitu ya. Bahkan kan Barba juga di akhir pertandingan kemarin kan di tribun dia minta Boboto untuk ya next match ya lu harus hadir gitu ke Boboto kan. Ya harapannya bisa GBL bisa dipadati sekitar 30.000 penonton lah kalau diizinkan ya kan. Inilah buat refunds lah ya. Karena dalam konteks ini kita harus support ya. Kayak walaupun semua orang punya preferensi terhadap klub masing-masing, klub idolanya, tapi dalam konteks internasional ya Persib ini bawa nama Indonesia, termasuk juga Dewa United yang juga lolos babak 8 besar AFC Challenge League kan ya. Kita harus support karena itu bagian dari upaya kita juga bisa nembus level Asia kan. Karena prestasi di ACL 2 maupun di AFC Challenge League ini ikut mendongkrak ranking kita. Poin ataupun juga koefisien kita akan nambah, terus itu memperbesar slot kita buat ke
Asia. Kan gitu. Nah kan tadi disinggung soal taktiknya nih di awal-awal tuh ketukar tuh antara Persib sama Ratchaburi. Nah besok dia juga pasti gitu lagi kan, karena Ratchaburi unggul 3 gol. Apakah ini akan jadi problem buat Persib? Karena mereka lebih banyak megang bola. Kalau kita dengar, ngambil lah, kita geser ke mana ya, ke Inggris lah misalnya. Ketika belum lama itu, Ole Gunnar Solskjaer bilang sistemnya si Amorim ini jalan kalau lawannya mainnya nyerang. Nah, apakah hal yang sama tuh kejadian di Persib gitu? Iya, kita nggak bisa ngatur Ratchaburi mau main kayak apa ya. Pasti mereka punya style of play, mereka punya antisipasi taktikal sendiri, punya kontra strategi sendiri, tinggal fokusnya ke Bojan ini. Kalau lagam mainnya Ratchaburi sama seperti yang mereka lakoni di kandang, maka Persib pertama harus naikin intensitasnya. Gimana caranya? Harus gas kencang, naik jadi full intensity, main cepet, pergerakannya cepet, passing bolanya cepet, supaya tekanan ke mereka itu terasa gitu. Terus yang kedua, ya tenaganya harus double. Jadi jangan sampai mereka punya kesempatan untuk fast counter. Kemarin kita tuh kan Persib itu kan gagalnya kan karena antisipasi fast counter kan. Mereka masuk semua ke pertahanan lawan, gitu kita lengah, hilang bola, kena fast break, nah transisinya kan telat. Nah kayak gitu-gitu ketika misalnya Persib naikin intensitas, melakukan dominasi kencang gitu, agresif, masif, terus misalnya hilang bola gitu ya, dimana itu akan menjadi keuntungan buat Ratchaburi, buat fast counter. Gimana caranya? Harus mati itu lawan. Harus punya filter ya? Bolanya harus berhenti di situ, bikin foul di situ. Jadi punya kesempatan retreat lagi, konsolidasi lagi. Jadi harus ada orang yang tukang gebuk. Itulah yang nggak ada kemarin. Ingat nggak waktu pas yang gol pertama? Iya. Kan Eliano telat. Eliano telat. Di belakangnya malah Eliano kan. Ya karena dia bukan tipikal tukang gebuk. Nah kalau besok, kalau bisa, itu dia yang kaptennya itu gimana caranya supaya dia nggak nyaman distribusi bola, terus sedikit main agak keras gitu ya, supaya mereka nggak bisa berkembang. Dan ya Persib nggak boleh lagi menyia-nyiakan peluang seperti yang kemarin. Ya. Mereka punya peluang banyak tapi nggak finish. Besok kalau di Gebela ya nggak bisa. Kalau itu terjadi lagi ya sudah, berarti persoalannya lebih ke individu di depan kan, nggak bisa finish gitu, nggak bisa finish. Nah ini Mas Yuke, ini kan tadi Mas Yuke juga dibilang Persib untuk lolos ya sebenarnya minimal harus menang 4 gol kan. Ya paling nggak kalau 4 gol nggak bisa, paling nggak curi 3 gol, selisih 3 gol di waktu normal, dan berharap bisa nambah gol nanti di extra time gitu. Nah ini masalahnya nih, musim ini Persib nggak pernah menang selisih 4 gol kan. Di Super League aja baru 2 kali kalau nggak salah menang dengan selisih 3 gol. Saat itu Persib menang lawan Madura 4-1 sama 3-0 lawan PSBS Biak, dan unik itu dua-duanya digelar di luar kandang kan. Sedangkan kalau di kandang atau di markas Persib tuh Persib lebih sering menang 1-0, 2-0. Nah, Mas Yuki ngeliatnya kayak gitu. Iya. Betul tuh. Gua amatin juga nih. Persib nih selisih gol ininya tipis-tipis ya. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 paling gitu ya. Itu tadi seperti gue bilang di awal, Persib itu tim yang sangat seimbang. Tim yang lebih ngandelin ke efektivitas. Bukan ke tim yang atraktif. Bukan. Buat Bojan Hodak result itu penting. Jadi nggak harus selalu menghibur mainnya, tapi bagaimana menghasilkan. Nah itu konsekuensi dari dogma taktik ya Bojan seperti itu. Nah pertanyaannya bagus tuh, gimana dengan pendekatannya kayak gitu Persib bisa memenuhi harapan, bisa bikin 3 gol gitu kan? Iya 3 gol. Iya harus tampil dengan cara yang berbeda, memang harus tampil dengan cara yang berbeda. Kalau besok nggak ada cerita, Bojan harus sedikit keluar dari filosofi mainnya, transisinya, tapi lebih ke inisiatif, lebih ke proaktif, harus bermain lebih dengan intensitas tinggi, ya harus lakukan itu, harus geser dia, mau nggak mau. Paling tidak bisa pecahin dulu kebuntuan nih ke gawang dari Ratchaburi, karena itu yang paling penting. Karena kalau Persib mainnya dengan cara yang sama, cuma defend counter, ya wassalam gitu. Orang Persib butuh gol kok. Dia harus main lebih dominan, harus mainnya lebih full intense, agak sedikit keras gitu loh. Biar kita atau lawan nggak nyaman gitu. Nah ini kan Persib juga punya waktu istirahat seminggu. Kalau nggak salah ya Ratchaburi sebelum ketemu Persib itu terakhir main tanggal 1. Iya kan? Jadi sama-sama kemarin Ratchaburi seminggu. Equal lah ya. Equal ya. Sekarang Persib seminggu. Kira-kira gimana tuh? Pengaruhnya seberapa pengaruh sih sama fisik lah terutama? Iya, sebenarnya kalau udah di level internasional ini nggak boleh excuse ke jadwal padat, ya. Terus traveling, udah nggak bisa lagi tuh. Itu udah bagian dari strategi yang harusnya sudah diperhitungkan. Dan Persib, apalagi
mereka dapat istilahnya privilege lah ya, jadwal yang lawan Borneo-nya ditunda, sehingga Persib bisa lebih full konsentrasi. Ya lagi-lagi mungkin ini atas nama negara juga, supaya Persib yang lebih jauh bisa mewakili Indonesia lah ya. Nah itu yang harus dimaksimalkan benar-benar oleh Bojan, gimana caranya merefresh lagi timnya ini, regrouping lagi, lebih ke faktor mental sebenarnya sih. Karena kan kebobolan 3 gol tuh psikis pasti ada ya. Dan apalagi tuntutannya gimana caranya harus lolos nih, 3 gol lagi gitu kan. Jadi itu yang mesti di recovery dulu. Kalau itu udah terjadi, mungkin kalau dari sisi taktikal ya, gue kira Bojan udah ngerti lah apa yang harus dilakukan gitu ya. Ketika nanti menghadapi Ratchaburi, pendekatan apa yang harus ditawarkan. Yang jelas nggak mungkin main defense counter. Nggak mungkin main slow-mo, gue bilang slow-mo lah. Kemarin Persib tuh mainnya slow-mo banget. Waktu di Ratchaburi nggak bisa main slow-mo. Mainnya harus full intense. Harus kenceng gitu mainnya. Ya tadi, kalau mati di depan, ya bolanya mati gitu loh. Jangan sampai mereka punya kesempatan. Kemarin tuh Persib terlalu sopan mainnya. Kalau Ratchaburi terlalu sopan gitu ya. Nggak ada tokoh antagonisnya gitu. Kalau ada Mark mungkin Mark ya. Tak gitu kan, bikin shock terapi gitu loh. Ya kan, ya harus begitu gitu. Kalau enggak ya kemarin kita kayak buka gerbang kan silakan gitu kan. Baru bagus, cuma nggak nakal tipenya. Biasanya kan di Persib itu yang tipe-tipe nakal tuh bisa Mark ya kan. Bukti ketika Persib menang 2-0 lawan Bangkok United yang di Thailand kan, itu Mark keren banget mainnya. Makanya nggak lama setelah itu kan langsung panggil timnas langsung jadi kapten lawan Taiwan kan, tuh nggak lama setelah itu tuh. Nah ini sebenarnya kan dengan peluang Persib sebenarnya masih terbuka ya, karena masih ada leg kedua nih di GBLA, nanti main hari Rabu tanggal 18 Februari. Dan sebenarnya kalau Mas Yoke lihat sendiri, sebenarnya seberapa penting nggak sih ajang ACL 2 ini buat Persib? Karena kan ya di Super League ya bisa dibilang Persib udah dapet lah 2 tahun terakhir, bahkan ya ada potensi hat-trick gelar ya. Kalau Mas Yoke lihat sendiri, sebenarnya bagi Persib sendiri kira-kira seberapa penting nggak sih ajang ACL 2 ini? Iya, kalau gue lihat sih dengan mereka membuat pembelian-pembelian yang lumayan oke ya di musim ini, itu sebenarnya tujuannya lebih ke itu, untuk naik ke Asia. Dia datengin Reinders, dia datengin Mark datengin Tom Haye, terus sampai yang terakhir nih Kurzawa gitu ya. Terus sebelumnya kan, sebelum si siapa tuh yang Uliam ya, ada William, ada Uliam. Ada William Erslio. Ya, itu kan juga didatengin kan maksudnya untuk itu, supaya kedalaman skuad Persib itu benar-benar mumpuni bisa bermain di 2 kompetisi. Dan kalau dibilang sepenting apa, penting. Menurut gue penting. Udah tanggung kok ini di babak knockout gitu. Dan Persib mampu gitu. Karena mereka kalau untuk domestik aja sih sebenarnya udahlah, kita nggak ragukan lagi ya, konsistensi Persib sangat konsisten gitu ya, dengan cara mainnya, walaupun menangis sedikit-sedikit tapi menang terus konstan gitu ya, kita nggak ragukan. Dan Persib ini kan mau naik kelas, karena tadi seperti katakan mereka kan udah 2 kali menang, mestinya tingkat laparnya berbeda. Tingkat laparnya bukan lagi di domestik, tapi coba bersaing ke Asia. Dan kemarin mereka udah bagus kan, sudah bisa melewati target lolos ke babak knockout kan. Kalau di musim sebelumnya eranya David da Silva, terus Ciro gagal malah di fase grup. Sekarang udah lewat kan. Nah kalau udah lewat, ya artinya levelnya udah naik nih. Jadi untuk Persib ini harus diperjuangkan gimana caranya untuk bisa kita paling nggak masuk 8 besar lah. Kalau masuk 8 besar kan ranking liga kita di Asia naik juga kan, pasti kan. Nah itu yang ya kembali ke bagaimana in-game management dari Bojan nih, melihat peluang yang dimiliki Persib sekarang. Kalau misalnya pertandingan lawan Borneo kemarin nggak ditunda, mungkin agak sedikit shaky tuh. Karena Borneo kan di bawah Persis kan. Pasti konsentrasi akan pecah tuh, akan bagi porsi juga tuh. Nah sekarang Borneo-nya di skip, ya harusnya ini all out. Harusnya fokus. Kalau menurut gue sih Persib misalnya kalau juara lagi, ya udah biasa kan. Maksudnya udah 2 kali, 3 kali ya biasa gitu. Tapi kalau Persib bisa compete jauh di Asia, baru angkat jempol. Jempol ya. Nah ini kalau ngomongin Ratchaburinya, selain yang tadi Negeba, terus juga Jakapan, ada pemain lain nggak yang kira-kira benar-benar harus diwaspadai? Terutama kayak Danielson tuh, yang juga sekarang top skor ya sementara di Ratchaburi. Gleison kemarin nggak kelihatan ya.
Tapi pergerakan tanpa bolanya itu narik-narikin lawan. Kita perlu jadi decoy. Kayak decoy gitu. Perlu yang kayak gitu tuh. Jadi kayak peran-peran yang nggak terlihat tapi dampaknya terasa. Kemarin kan yang kelihatan memang atraktif itu di panggung itu kan si Tana sama si Negueba. Tapi sebenarnya si Gleason tuh ngunci posisi ini loh Persib loh. Terutama ketika dia bantu memenangkan numbers dalam pertarungan ya 2-1. Pasti dia ada situ. Maka kan tadi seperti gue bilang kan karena mereka nyerangnya selalu dari sisi kirinya Persib, maka si Dewa Angga kan terus keapit terus di situ. Dan nggak ada yang bantu dia gitu loh. Nah itu Gleason tuh yang ikut, yang suka ganggu, yang overload number, betul. Selalu seperti itu. Dan yang sedikit agak ngeselin itu gol-gol mereka tuh open play. Iya, betul. Tiga-tiganya open play. Berarti kan sistemnya nggak jalan gitu kan. Ya itu yang gue sayangin sih. Ini tim bahaya nih kalau tim kayak gini nggak dieliminir sejak pertahanan mereka, bahaya. Jadi sejak mereka dapat bola di pertahanan pertama, gimana caranya itu bola nggak sampai ke depan, nggak sampai ke penyerang mereka, nggak sampai ngelewatin garis garis tengah gitu ya. Karena kalau mereka udah sampai itu, sementara Persib pemain-pemainnya udah pada di daerah lawan, kan balik badan mati banyak. Iya, langsung udah gitu mereka kombinasi 1-2-nya cepet, bagus banget. Iya, itu kelihatan banget pertahanan Persib memang nggak solid-solid amat ternyata ya kalau di level internasional. Itu juga mungkin alasan kenapa Nick Kuipers, terus Gustavo Franca dilepas. Karena kan mereka dulu musim lalu kan main juga buat ACL 2 kan. ACL 2 bek andalan ya. It doesn't work kan mereka. Oh, berarti Persib datangin si Julio Cesar, datangin si Barba, datangin Matricardi. Maksudnya untuk mereparasi lini pertahanan karena tantangan mereka mau di Asia. Tapi ternyata belum cukup juga. Wah, lumayan berarti ini. PR banyak ya berarti. PR banyak berarti. Jadi memang kan biasanya ya back kayak duet Julio Cesar Matricardi di Super League kan oke banget kan. Bagus banget. Itu kalau misalnya saat Barba masih ya dalam tanda kutip ngambek kemarin tuh bek andalan ya Julio Cesar Matricardi itu kan solid banget Persib. Tapi ketika main di Asia, tapi sih memang kalau nggak salah nih kayak pertama kali ya Matricardi dipasangkan dengan Barba kalau nggak salah ya. Biasanya sama Julio Cesar. Biasa Julio Cesar ya kan, atau biasa Barba main di kiri. Dan ini kan ya pasti sih ujungnya kan memang harapannya Persib bisa melaju jauh ya. Mas Yuki juga beberapa kali mention kalau Persib dan Dewa United melaju jauh, otomatis kan slot Asia Indonesia naik ya. Betul. Sekarang kan Indonesia cuma punya slot 0,5 untuk playoff di ACL 2. Nanti di akhir 2027 kalau kita masih di posisi 9 saat ini di zona timur, ya bakal dapat jatah 1,5 wakil kan. Satu langsung lolos ke fase grup di ACL 2 dan 0,5 lagi atau satu lagi main di playoff. Nah ini kan sebenarnya ajang ACL 2 ini baru dalam 1 atau 2 musim terakhir yang ngasilin uang besar banget masuknya kan. Kalau yang saya baca nih Persib tuh udah dapat sekitar 11,6 miliar dari fase grup dengan rincian 4 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Ini tapi belum dengan belum dengan bonus-bonus lainnya gitu. Dan bahkan kalau bisa lolos perempat final, semifinal, bahkan juara, kalau di total tuh Persib minimal bisa dapat sekitar 59 sampai 60 miliar kan. Kalau sampai juara. Sampai juara ini kan. Ya kita nggak ada yang tahu Mas Yuki. Nah ini kalau Mas Yuki yang lihat sendiri uang yang disediakan oleh AFC ini jadi faktor utama Persib tampil serius nggak sih? Atau memang ya karena faktor ya Persib pengen berprestasi aja atau gimana? Iya. Nah itu bagian dari insentif lah ya. Dan menurut gue sih fakta-fakta seperti itu harusnya bisa memacu tim-tim lokal kita untuk fight gitu, bisa main di level Asia gitu ya. Kayak Dewa juga kalau Persib kan kalau maksimal juara bisa sampai 60 M ya. Betul. Kebayar itu. Gaji-gaji itu. Iya, operasional kan. Terus kalau yang Dewa tuh, kalau nggak salah Dewa tuh 30 sampai 40 tuh kalau Dewa sampai juara tuh. Kalau dihitung urut-urutan. Jadi gede loh. Nah, ini yang informasi ini yang harus diketahui oleh semua klub-klub di Liga 1 bahwa kalau lu pengen compete jangan tanggung-tanggung karena ada insentifnya loh. Kalau main di Asia lu kayak gini bonusnya. Jadi setiap babak kan dapat tuh ya. Kayak uang subsidi gitu kan ya. Kalau juara Liga 1 kan 7,5 M. Ya jauh banget gitu kan. Hampir 10 kali lipat bedanya. Nah, itu sebenarnya udah dipikirkan Persib. Makanya dia bikin rencana strategi yang cukup solid ya dengan datengin pemain-pemain yang memang mereka pikir
ini bakal bisa ngangkat posisi Persib di Asia ya. Yang awal-awalnya kita juga sempat agak ragu ya. Ih gila, Persib tuh cuci gudang loh. Main topnya semua dilepas semua. Dilepas semua. Kita masih meraba-raba maksudnya apa? Kan lagi sedang di peak-peaknya ya. Ngapain lu nggak terusin? Oh ternyata Persib tuh targetnya memang ke Asia. Makanya pemain-pemain yang kemarin udah dicoba main di Asia, kayak DDS dan Ciro maupun juga Franka maupun juga Tyron, terus Nick Kuipers dilepas. Oh Persib pengen siklus baru. Dia coba hadirkan main-main asing yang juga punya pengalaman di Asia untuk jadi penggawa baru Persib dengan harapan peruntungannya lebih baik. Dan sejauh ini cukup berhasil lah, kan bisa lolos kan. Cuman tantangannya nambah lagi gitu kan. Ya lu harus jawab lagi nih gitu kan. Maka datengin Kurzawa. Cuman ya sayang sih, sebenarnya Kurzawa itu kalau menurut gue pribadi sih nggak perlu. Kalaupun levelnya harusnya yang lebih tinggi dari dia, profilnya, figurnya yang kuat, dan jangan yang udah lama nggak main baru beda kan sama Esieng gitu kan ya. Walaupun misalnya datang juga dengan usia yang nggak muda lagi, tapi Esieng gitu loh. Kalau mau sekalian marketing salesnya di situ kan. Ini Kurzawa kayak tanggung banget benar-benar. Nah ini kan kalau gitu Persib udah tantangannya udah di Asia nih ya, udah pengen di Asia. Kalau di Super League sendiri, apakah mungkin misalnya kita berandai-andai ya Persib itu tersingkir, apakah mereka akan langsung fokus ke sana atau ya udahlah motivasinya hilang gitu? Enggak. Tetap kalau untuk penggemar sepak bola Indonesia, dalam konteks ini Boboto ya, yang menjadi pendukung garis kerasnya dari Persib, mereka lebih gengsi memenangkan Liga Indonesia. Karena tradisi kita memang nggak biasa kita bersaing di level Asia untuk semua klub kita. Tapi makanya memenangkan Liga Indonesia itu seperti Piala Dunia Mini buat supporter-supporter. Karena itu yang memang paling mungkin mereka kejar. Soalnya kita nggak punya pengalaman ataupun track record bagus di level Asia kan untuk antar klub kan. Makanya tadi seperti kita bahas sebelumnya, kalau Persib amit-amit memang terhenti langkahnya di fase knockout ini, wah makin susah diredamnya tuh. Karena fokusnya udah bagaimana mempertahankan posisi mereka di puncak sekarang. Yang terus diintai sama Borneo nih. Jadi nggak aman juga kan mereka kan. 1 poin kan bedanya kan sekarang. Cuma 1 poin. Iya kan, makanya. Mungkin kalau untuk sebagian bobotoh udah pas aja lah daripada tradisinya kedodoran ya di kompetisi liganya, mendingan fokus ke kompetisi liga. Ya mungkin sebagian pasti harapannya kayak gitu. Pasti gengsinya beda lah. Kalau hat-trick kan hat-trick. Bisa sedikit angkat kerah kan ke tetangga kan. Gue hat-trick gitu kan. Tetap sejarah tetap gengsi tetap. Nah ini kan setelah seharusnya kan memang di tanggal 16 Februari Persib tandang harusnya ke Borneo, tapi karena ada leg kedua ACL 2 akhirnya diundur. Jadi diundur kalau nggak salah tanggal 15 Maret. Nah ini kan tapi pesaing Persib sekarang Persib kan peringkat pertama dengan 47 poin, Borneo di posisi 2 ada 46 ya. Di posisi 3 ada Persija nih dengan 41 poin. Tapi di pekan ke-21 ini Persija nggak mengalami perubahan jadwal karena memang hanya fokus di Super League kan. Di minggu ini atau di weekend ini Persija akan tandang ke markas Bali United yang bisa dibilang juga lagi compang-camping kan terakhir juga dibantai Persebaya kalau nggak salah. Nah, Mas Yuke yang lihat perubahan jadwal Persib dan Borneo ini nguntungin Persija nggak sih? Karena kalau Persija menang, otomatis jarak poin sama Persib dan Borneo itu jadi makin tipis dan itu bisa ningkatin motivasi, ningkatin tekanan ke Persib dan kepercayaan diri juga buat ke skuad asuhan Mauricio Souza. Gimana? Satu sisi itu menguntungkan Persija untuk sedikit menipiskan jarak ya. Tapi kembali lagi ke Persija, mereka bisa manfaatin nggak? Karena mereka main di kandang aja kemarin lawan Arema, mereka kalah 2-0 pulang lagi kan. Itu segitu main di kandang. Terus ke Bali ya memang Bali dalam posisi yang tidak baik-baik saja, tapi mampu nggak Persija manfaatin itu dengan tambahan pemain-pemain baru yang mereka sudah rekrut. Kemarin gue lihat Fajar Faturrahman, terus si Aladin. Masih belum lah dapat versi terbaiknya. Nah, apakah nanti lawan Bali Persija bisa menebus kegagalan kehilangan poin mereka lawan Arema? Ya itu harus diambil. Kalau enggak ya percuma dong. Berarti kan ya percuma udah dikasih waktu untuk dia mendekat gitu ya, tapi dia juga nggak bisa meresolve problemnya, finishingnya dan segala macam. Ya, jadi malah Persib ya lebih nyaman lagi. Kalau buat Persib keuntungannya ya karena mereka bisa lebih fokus di partai home ini kan. Dan itu menurut gue sih normal-normal aja sih. Jadi semua kembali ke Persija gitu. Persija tuh gue juga nggak ngerti juga tuh. Sekarang datengin Jan Mota ya. Jan Mota. Iya. Terus depannya sebenarnya kan
udah ada Excel, ada Gustavo ya. Ada Aledian juga. Ya. Tapi dapetin striker lagi, Zelstra. Jelstra ya benar. Mario Jelstra ya. Itu juga itu menarik tuh. Jadi Persija yang kita tahu merupakan tim yang sudah terbukti produktivitasnya sangat luar biasa. Artinya dari sisi penyerangan mereka sudah tidak diragukan. Mereka masih menambah hulu ledak ya. Iya kan? Alih-alih belakangnya yang diperkuat tapi hulu depannya yang ternyata ditambah gitu ya. Ya faktanya memang dengan yang kita lihat kemarin Arema ternyata lini depannya nggak aman-aman juga, masih bumpy juga. Maxwell kadang-kadang ngegas, Gustavo Almeida masih up and down, jadi belum nyaman juga. Makanya coba didatengin Jilstra. Tapi sih kalau mau jujur sih Jilstra ya perlu kita uji juga, karena kan kalau kita lihat kemarin performanya bersama Timnas kan nggak istimewa banget. Jadi SEA Games saja nggak ngegolin kan? Iya. Dan di sana kan dia mainnya di Belanda kan di 21 ya, bukannya nggak pernah main. Semoga aja jangan sampai kayak Rafael Struijk ya, datang di usia muda, dikasih kesempatan, sekarang malah rame dia bikin channel YouTube kan. Lebih rame upload konten daripada latihan. Ini Mas Yuke, ini kan Persija apa ya? Ini bisa dibilang salah satu klub yang paling jor-joran di bursa transfer paruh musim kan. Kan ada Saint Patinama, ada Aledian, terus ada siapa? Ada Jan Mota juga, ada Fajar Fatur, ada Saint tadi juga ada beberapa pemain lagi lah. Ini sebenarnya keinginan kalau Mas Yuke yang lihat sendiri, ini sebenarnya kebutuhan dari Maurizio Souza yang memang membutuhkan pemain tambahan di posisi-posisi ini, atau memang gengsi dari manajemen nggak sih? Karena kan ya Persija mungkin malu juga kali dalam tanda kutip ketika Persib bisa juara lagi dan potensi hat-trick musim ini, karena ya kalau Mas Yuke yang lihatnya bagaimana? Iya, betul sih. Ada kombinasi itu. Pertama kesempatan untuk bisa mendekat ataupun melampaui, bahkan sampai kemarin sebelum kalah lawan Arema kan deket tuh poinnya. Deket banget. Terus yang kedua memang ambisi memang. Karena ya kita tahu lah, ini kan kayak perseteruan El Clasico ya, kayak Madrid-Barcelona versi Indonesia lah gitu kan. Dan itu bagus sebenarnya untuk menghidupkan industri, menghidupkan semangat, euforia, persaingan dan seterusnya. Itu bagus aja sepanjang koridor positif. Dan Persija sebetulnya sudah membuka ataupun juga memberikan gambaran bahwa mereka ingin bersaing menjadi kontender ketika gerbong Brasil itu datang dari awal. Itu udah kelihatan. Dan sekarang tambah lagi nih, kayaknya Pemda setempat juga ikut bantu nih. Gimana caranya supaya nge-boost, menarik sponsor. Supaya nge-boost, bantu persoalan finansial yang sebelumnya dialami oleh Persija bisa teratasi sehingga prestasi pun jadi beriringan mengikuti gitu. Makanya sekarang tiba-tiba Persija bisa beli ini gitu kan. Makin tebel tuh kelihatannya nih. Ya kalau itu memang dicapai dengan cara-cara yang positif, ya why not gitu. Kalau bisa tanpa langsung aja lah yang to the point, tanpa melanggar melanggar konstitusi dari daerah gitu ya. Kan APBD kan dilarang kan ya. Tapi kan ada kiat-kiat gimana caranya menyiasati supaya nggak tabrakan dengan regulasi kan. Ya tadi mencarikan istilahnya partner-partner. Karena kan Jakarta nih ibu kota. Masih ibu kota lah sekarang. Masih belum pindah ke masih pusat bisnis. Kenapa kok kan stigmanya Persija tuh klub ibu kota, tapi kok kesannya kok susah betul ya. Maksudnya persoalan dari tahun ke tahun kok persoalan gaji lagi. Kemana nih pemerintahnya gitu kan, bantuin dong. Ya enggak ngasih subsidi langsung kan, nggak boleh. Tapi gimana caranya cari pihak ketiga untuk bantu ya kan, dengan relasi dan koneksi yang dimiliki oleh Pemprov untuk bisa support Persija. Dan sekarang kan kelihatan ya udah mulai kan ada pergerakan, gaji udah mulai dibayar. Gue nggak tau ya, gue disclaimer dulu nih. Tapi yang jelas si Rio udah ngasih statement tuh dari Matsumura, udah beres finansial, udah baik. Ya, itu kan indikasi ya harusnya setiap daerah kayak gini. Gimana nyiasatin supaya nggak langsung APBD, tapi pemerintah ikut support cari partner. Gue rasa bisa gitu kan, tinggal bagaimana kreativitas dari masing-masing manajemen kan untuk approach ke pemerintahnya gitu. Karena susah sepak bola kita tuh industrinya tuh belum seperti idealnya tim-tim dari luar. Mereka hidup dari sepak bola beneran, dari merchandising, dari tiketing, dari broadcasting. Kita belum bisa. Kita sebagian besar klub itu hidup dari pemilik, dari owner. Kalau owner udah bosan, repot tuh. Lepas, jual. Ada juga bahkan beberapa klub
yang dipimpin oleh kepala daerah, ketika kepala daerah yang nggak kepilih, udah langsung langsung kan. Ada tuh yang kemarin ke Bantai 15 kan. Itu contoh kan. Iya betul. Tengkurap ya. Tengkurap itu tengkurap lagi sih. Kan cuma ada di Liga Indonesia yang tim ini tahun ini juara, besoknya degradasi. Nah, ada di sini. Banget. Ada beberapa Persik, Persebaya. Iya, karena ada kaitannya sama itu kan. Iya benar. Nah ini kan Persija juga punya kemarin beberapa pemain tuh dikontrak 2,5 musim. Apakah mungkin ngincernya nggak tahun ini tapi tahun depan, karena kan bertepatan dengan 500 ya. Tahun Jakarta. Nah, dapat juga mungkin Persija mikirnya, kita mikir musim depan aja, siapa tahu musim ini lolos ke Asia juga, jadi kontrak pemain sekarang gitu. Ya itu visi yang bagus sih. Memang semestinya semua klub itu kalau punya visi yang jauh ke depan, kontrak pemainnya memang harusnya multi years ya. 2-3 tahun gitu ya. Kalau supaya dulu kan setahun masih kayak supaya pondasi itu tim itu kuat. Sebetulnya kan Persija tadi kita sempat singgung bagaimana mereka sangat aktif sekali di bursa transfer. Kalau dilihat listnya itu bukan cuma mendatangkan untuk tim-tim senior juga ya, tapi tim-tim pemain-pemain junior juga banyak loh yang dilepasin, dipinjem-pinjemin gitu. Banyak tuh. Pengalaman bermain ya. Itu kan investasi juga. Itu kan pondasi yang disiapin juga sama Persija. Nah, sekarang dengan dukungan yang ada, dia kontrak pemain-pemain dengan 2-3 tahun, ya pasti tujuannya untuk long last, untuk bisa survive dan compete lebih jangka panjang. Itu bagus. Dan ya kita tunggu aja, semakin banyak tim yang punya filosofi pembangunan sepak bola seperti itu kan ya makin rame nih kompetisi nih. Jadi jangan cuman itu aja gitu, tapi ada kayak pendatang-pendatang baru kan sebelumnya kan kita udah disodorkan dengan Dewa ya, yang sangat luar biasa ya, jor-joran ya. Tapi lagi-lagi tuh bukan dari industrinya tuh, tapi dari ownernya kan. Tapi nggak ada masalah, yang penting ini menghidupkan industrinya kan. Nah, mudah-mudahan dengan Persija udah mulai kelihatan pulih dari sisi finansial, ini juga bisa semakin menambah ramai pertarungan untuk kontender juara. Malut juga, Malut kan kayak baby boomer lah ya, datang langsung gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi mereka ternyata seiring dengan itu mereka udah mulai kelihatan loh supporternya udah mulai ini juga kan. Kalau mereka main di kandang kan rame juga kan. Pendekatan daerah ya. Iya. Kita butuh memang tim-tim yang gitulah, yang serius ya untuk kontrak pemain yang jangka panjang gitu loh. Nggak sekedar satu musim ganti, nggak ada pondasinya. Kalau pelatih kan ya susah ya, pelatih kan tergantung rapornya dia kan ya. Jadi kalau pelatih lebih dinamis tuh, pergantiannya lebih cair. Nah ini kembali ke persaingan gelar juara nih Mas Yuke. Yang Persija tadi sudah kita bahas juga, dia datengin Jan Mota kan. Jan Mota ini bukan, kalau secara CV itu oke banget ya. Dia pernah 6 musim main di Santos, yang mana itu merupakan salah satu klub Serie A Brazil lah. Terus juga pernah sempat 2 musim main di Inter Miami kan. Dia sempat sama Messi, main dengan Messi, terus juga sama Suarez sempat nggak sih? Sama Suarez pernah deh. Ini semusim. Dengan kehadiran Jan Mota ini, apakah akan memperbesarkan Persija untuk mempersulit Persib untuk meraih gelar hat-trick juara Super League atau gimana Mas? Iya. Kalau sejujurnya kan ini kompetisi, ini jumlah pertandingannya masih banyak. Ingat, bukan cuma lawannya Persib, bukan cuma lawannya Malut, lawannya yang lain juga mesti dihitung. Jadi kita harus objektif juga ngelihat. Lawan Persib nilainya cuma 3 poin. Lawan Borneo juga nilainya cuma 3 poin. Tapi kalau di-slip di lawan-lawan yang lain, kecil ya. Aneh tuh. Sama aja dong berarti kan. Bahwa memang kedatangan Jan Mota itu untuk memperkuat ataupun juga memperbesar peluang dari Persija untuk compete di jalur juara, iya memang. Tapi lagi-lagi fokusnya adalah konsistensi. Itu kan yang nggak dimiliki Persija. Persija tuh banyak slip dari lawan-lawan yang harusnya mereka bisa menang. Semen Padang, terus kemarin Arema juga harusnya kan mereka bisa ambil. Nah, itu yang yang berbeda dengan Persib. Persib tuh konsisten. Dan Borneo juga di awal musim kan sempet ngegas juga kan. Totok gitu kan. Berapa? 11 ya? Iya, betul. Tapi sekarang udah mulai balik lagi tuh, udah mulai menang-menangan lagi tuh. Yang kayak gitulah yang mestinya kita lihat. Jadi jangan cuma dilihat dari siapa lawan yang akan menjadi penantang kontendernya, tapi dilihat bagaimana konsistensi tim itu dalam konteks tadi adalah Persija untuk tidak mudah lagi kehilangan poin dari tim-tim yang enggak gitu. Karena bagaimanapun melawan tim yang direct rival seperti Persib, seperti Malut ataupun Borneo, ya nilainya cuma 3 poin.
Kan itu kenapa Arsenal sering gagalnya kan gitu. Karena di atas gitu kan. Sandungnya kecil-kecil. Iya, sandungnya emang enggak gitu. Iya, Kalau musim ini MU ya. Hah? Kita MU lawan tim gede menang terus ya. Itu dari musim lalu. Itu dari musim lalu. Lawan City menang, lawan Arsenal menang, lawan Liverpool menang, lawan West Ham seri. Semangatnya beda dia kalau lawan tim yang gede. Lawan tim yang kecil kayak Ini kalau Mas Yuki ngelihat sebenarnya kan saat ini ada, nah sekarang kan yang ketat banget Persib Borneo ya, cuma beda 1 poin. Di bawahnya ada Persija, terus agak ada Malut. Malut agak jauh ya? Agak jauh, Malut 39 ya? di bawah ya. Oke, di bawah, ya masih di bawah Persija kan. Terus di bawah Malut persis ada Persebaya nih, kan pelan-pelan di bawah Bernardo Tavares. Kalau nggak salah Persebaya udah belasan match udah nggak pernah kalah di Super League ya? Pokoknya banyak lah, lebih dari 7 pertandingan Persebaya nggak pernah kalah di Super League. Nah kalau Mas Yuki yang lihat sendiri, kira-kira yang bakal bersaing nih sampai akhir kompetisi Super League ada berapa tim nih? Karena kan ya nggak nutup kemungkinan ya penentuan juara tuh baru diketahui di pekan ke-34 gitu. Iya, ya sangat mungkin. Kalau ngelihat dari willing ataupun juga antusias dari tim yang bersaing di contender ataupun juga di track juara, itu gue lihat sih 3 ya. 3. 4 lah. Jadi Persib, kalau Persib nggak usah dihitung lah, dia kan memang incumbent. Ini penantangnya kan, penantang itu Persija, Borneo, Malut. Itu yang kelihatan punya ini ya, punya greget pengen kejar gitu ya. Persebaya bagus sih, datangnya Bernardo Tavares, berubah banget cara mainnya. Mirip-mirip Persib jadi mainnya. Iya. Jadi defend counter. Jadi dia kalah lawan, dia menang lawan PSIM itu dengan sepak bola yang nggak enak dilihat. Iya. 3 gol kan? 3 gol. Ya tapi kan ini yang penting hasil. Kan ada pelatih yang memang lebih mementingin hasil. Jadi resultat gitu ya, resultat coach. Tapi ada juga pelatih yang lebih nanemin filosofi main gitu. Nah kalau di Indonesia nggak bisa lu filosofi main dipertahankan. Resultat. Kalau lu mempertahankan filosofi, hasilnya nggak sesuai, pasti lu sebentar out gitu. Paling sebulan juga udah out gitu. Nah itu yang kelihatannya udah bisa diadaptasi dengan sangat fasih oleh Bojan, oleh Bernardo Tavares. Pelatih-pelatih yang udah pernah juara di Indonesia kan. Yang udah pernah juara dengan cara-cara yang kayak gitulah gitu. Nah, kalau gue lihat itu 4 tim itu, tapi Persebaya potensinya besar ya untuk mereka terus bisa ya ngintip-ngintip peluang lah. Gimana caranya ganggu-ganggu aja gitu. Kecuali misalnya Persib, Persija atau Borneo dan juga mungkin Malutnya nggak konsisten, bisa tuh Persebaya tuh pelan-pelan tuh. Karena Persebaya sekarang dalam fase yang sedang bersemangat dengan kehadiran pelatih baru, pemain-pemainnya juga kayaknya menikmati tuh cara main yang berbeda. Iya. Bruno Moreira harus turun ke bawah bantu bertahan gitu. Wah, gue dapet tantangan kan. Dan pemain-pemain yang sebelumnya mungkin nggak dapet spot, dengan kedatangan pelatih baru kan mereka pengen lomba dapetin impresi kan, supaya dapat spot kan. Itu sisi positifnya pelatih baru tuh. Tapi pelatih baru yang benar-benar punya karakter tuh. Dan tuh gue pikir Persebaya tepat sih. Kenapa nggak dari awal ya? Kenapa dari awal ya? Di awal kan di PSM. Iya kan sempat hilang kan. Maksudnya kalau pelatih kan nggak ada bursa transfernya, kapan aja bisa datang. Bisa diambil ya. Kayaknya agak alot tuh sih. Nah ini kan tadi singgung juga tuh Malut United. Di Malut United itu ada beberapa pemain bekas Persib yang punya pengalaman ya. Rekor juara 2 kali beruntun. Seberapa ngaruhnya sih tuh kehadiran kayak Ciro Alves, David Da Silva, Gustavo França di situ gitu? Ya, pengaruh untuk jangka pendek ya. Jangka pendek ya. Karena kita nggak tahu ya Malut itu bisa jadi peserta maraton kah atau sprinter kah gitu kan. Yang jelas dalam 2 musim terakhir memang luar biasa sih. Luar biasa ya. Tapi kan untuk bisa menjadi tim yang long last, tim yang memang matang ya, secara organisasi, secara ekonomi gitu ya. Itu kan butuh konsistensi. Konsistensi. Dan memang 2 musim pertama ini dengan ya tadi sama lah kayak Dewa lah. Kayak baby boomer gitu kan. Gitu baru datang, baru nongol, Malut Dewa kan baru tim baru bukan tim nasional, tapi langsung pembelian tuh. Iya. Untuk buat start pendek kelihatan gitu kan ya. Nggak tahu Dewa sekarang malah udah mulai begini-begini kan. Padahal awalnya kan Ya, musim lalu runner up kan. Makanya kalau sedikit nyinggung Dewa nih sebelum nanti kembali ke Malut. Dewa itu tim yang kalau ada trofi permainan indah dia juaranya. Iya benar. Bagus banget. Bagus banget. Musim lalu Persib juara tapi yang paling menggoda mainnya Dewa. Tapi lagi-lagi kan
trofi itu bukan untuk sepak bola indah, trofi itu untuk tim yang paling banyak poinnya. Itu yang Dewa nggak dapet kan. Itu yang nggak punya. Dan sekarang menurut gue juga pemilihannya mereka juga agak fail juga ya, banyak yang datang baru-baru gitu ya, tapi ya nggak sesuai dengan harapan kan. Nah kembali ke Malut, itu lagi kita uji bagaimana konsistensi Malut untuk bisa menjadi tim yang mapan, nggak cuma mengandalkan pemain-pemain bintang, tapi secara tim, secara organisasi solid. Itu yang kita akan tunggu. Kalau memang untuk jangka pendek ini, untuk waktu yang sekarang kita lihat, memang Malut dengan pemain-pemain X dari Persib itu luar biasa. Ya. Dan mereka punya The Flash, Sayuri Brothers itu luar biasa itu. Iya. Karena mereka kalau main bola kan seolah-olah nih simpelnya nih udah kirim bola aja ke Yakob, suruh dia masak, nanti Ciro datang, David datang. Lari semua. Kayak gitu kan, model simpel-simpel aja kan. Simpel. Ya, itu yang menurut gua nggak bisa selamanya seperti itu. Jadi harus ada planning yang panjang. Karena mereka ini kayak Ciro, terus DDS, usianya nggak muda lagi, nggak mungkin ngandelin mereka lagi. Harus siapin lagi nih, siapa lagi nih besok nih yang bisa untuk backup mereka nih gitu. Nah, satu pesaing lagi kan Borneo. Borneo ini kayaknya punya kebiasaan nih ketika dia masuk di title contender, dia ngelepas pemain penting tuh. Kayak musim ini Fajar Fatur Rahman, terus Joel Vinicius. Vinicius itu kalau dilepas gue juga bingung tuh. Terus kemarin Mariano Peralta juga katanya mau dilepas tapi kayaknya nggak jadi ya. Nah, ini Borneo ini bakalan tetap ikut dalam title contender atau gimana nih? Borneo itu kalau mau juara dari dulu udah juara. Kalau mau ya. Gue nggak tahu kenapa gitu. Karena sebenarnya udah proven kan. Persib yang juara sebelumnya kan karena menangnya di Champions Series. Regular Series kan Borneo. Jauh banget bedanya kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau organisasi ini memang mau konsisten menjaga asetnya untuk tujuan juara udah dari kemarin-kemarin. Iya ya. Jadi sekarang tinggal kemauannya Borneo mau nggak juara gitu. Nah sekarang mereka istilahnya ngefur kan, putaran pertama. Kenapa tiba-tiba rontok? Nah, gue nggak tahu deh tuh. Ujung-ujungnya juga Persib juga yang juara paruh musim kan, bukan Borneo kan? Iya, sebenarnya kan itu makanya lagi-lagi ini tergantung organisasinya, tergantung ownernya. Karena Borneo punya pengalaman, punya akar juga, supporternya juga lumayan fanatik juga gitu. Tinggal ya harus lebih konsisten lah. Jaga timnya gitu, karena pemainnya bagus-bagus kok sebenarnya. Malah dilepas kan. Terus terang gue juga nggak tahu tuh kenapa bisa begitu. Berarti gue cuma bilang kalau mau juara dari kemarin udah juara. Kayak sayang banget ya. Sayang banget. Ini kan nih Mas Yuke, terakhir mungkin di weekend ini Persija bakal tandang ke markas Bali ya. Tadi juga udah sempat kita bahas. Kira-kira peluangnya gimana nih? Peluang Persija? Ya harusnya Persija dapat poin penuh harusnya menurut gue. Dengan memanfaatkan situasi Bali yang nggak baik-baik aja, dan Persija pasti masih membawa luka yang harus mereka tebus. Nah, mereka harus ambil di Bali. Bagaimana caranya? Ya itu tinggal bagaimana Mario Sosa untuk bisa meyakinkan dan mengembalikan mental para pemainnya. Karena kalah dari lawan tradisional Arema di GBK juga itu lumayan loh. Persija sama Arema kan memang bersahabat. Tapi kan kalau di lapangan enggak dong. Tapi kan gengsi kalau kalah kan, sama lah kayak Persebaya sama Arema kan, musuhan gitu kan. Ya tetap mereka nggak mau kalah lah, gitu kan. Benar. Jadi ya ada peluang Persija untuk menang ya, apalagi kan. Harusnya menang. Kalau nggak menang, ini skenario bisa berantakan. Makin jauh lagi tuh. Karena Malut nggak mungkin diam, pasti dia juga terus ngintir peluang kan. Benar.